Halo semuanya, hari ini kita akan mengungkap fakta menarik matematika di dunia loh. Kita akan membahas tentang perspektif matematika Islam terhadap sarang lebah madu. Simak videonya ya. Tahukah kalian, lebah itu jago matematika loh. Manusia memanfaatkan lebah untuk memproduksi madu. Madu yang dihasilkan lebah sangatlah baik bagi kesehatan manusia. Madu yang didapat dari sarang lebah berbentuk sangat unik. Sarang lebah ini memiliki desain geometris yang sangat bagus dan mewakili salah satu dari implementasi pembelajaran matematika. Sarang lebah madu ini memiliki bentuk segi enam beraturan. Ya, segi enam beraturan. Lalu, kenapa ya berbentuk segi enam? Bukan berbentuk segitiga, persegi, lingkaran, ataupun bentuk lainnya. Nah, disinilah fakta lebah yang sangat hebat akan kita ungkap. Luas dan keliling poligon segi 6 terdapat rumus luas yaitu N dikalikan dengan setengah dikali R kuadrat dikali sin 360 derajat dibagi dengan N. Sedangkan untuk keliling yaitu N dikali dengan R dikali dengan akar 2 min 2 cos 360 derajat dibagi dengan N. Nah, di sini kita bisa mengetahui ternyata ketika kita membahas tentang segi 6, maka yang kita bahas adalah tentang poligon dari sarang lebah yaitu segi 6. Kenapa kok segi 6 ya? Ternyata kita bisa melakukan pengubinan dari segi-segi poligon. Ketika kita melakukan pengubinan, yakni rumusnya adalah N sama dengan 2N dibagi dengan N-2. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwasannya segi 3, segi 4, segi 5, sampai dengan segi 10 itu terdapat bidang-bidang yang saling berdekatan. Ketika kita melihat segi 3, maka terdapat 6 bidang yang saling berdekatan. Begitu juga dengan segi 4, terdapat 4 bidang yang saling berdekatan. Dan seterusnya. Tetapi kita perlu mengetahui bahwa hasilnya tidak semuanya berbentuk bilangan bulat. Hanya ada 3 poligon yang memenuhi yaitu segi 3, segi 4, dan segi 6. Jika kita memiliki bangun datar seperti segi 3, segi 4, ataupun segi 6 yang memiliki luas daerah yang sama, maka kita akan memiliki keliling yang berbeda-beda. Jika kita hitung keliling dari bangun-bangun tersebut, maka bangun datar yang memiliki keliling terkecil adalah segi 6. Sehingga untuk membuat bangun segi 6 membutuhkan bahan baku yang lebih sedikit. Dan itu artinya lebih hemat. Maka lebah sudah memperhitungkan menghemat bahan baku pembuatan sarang lebah sehingga ia lebih memilih sarangnya berbentuk segi 6. Lalu, kenapa tidak lingkaran ya? Oke, mari kita jawab. Jika kita memiliki lingkaran yang disusun secara bersamaan, maka akan terdapat rongga-rongga yang disia-siakan. Dan tentunya rongga-rongga tersebut tidak digunakan, sehingga lebah juga tidak memilih membentuk sarangnya berbentuk lingkaran. Wow, luar biasa bukan? Dan ternyata di dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang lebah madu. Pada surah An-Nahl ayat 68-69 yang artinya, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, bangunlah rumah-rumah di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian, makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Dari perut lebah itu, keluarlah sebuah minuman, yaitu madu, yang bermacam-macam warnanya. Di dalam terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang memikirkan.
Dari sini kita bisa mempelajari ada hikmah yang bisa kita ambil di dalamnya. Apa itu? Jadi ketika kita menggunakan bahan baku yang kecil, kita bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Teman-teman, di sini ada beberapa cara dalam membuat sarang lebah madu. Membudidayakan lebah madu dimulai dari persiapan kandang atau rumah lebah. Rumah lebah ini sebagai tempat utama untuk koloni lebah tinggal dan mengembangkan sarangnya. Secara umum, ada dua jenis rumah lebah yang bisa dipakai dalam membudidayakan lebah madu. Yang pertama yaitu rumah lebah tradisional atau rumah lebah sederhana. Rumah lebah madu sederhana dapat dibuat dari glodok bambu petung. Bambu dianggap cocok untuk dijadikan sebagai rumah bagi lebah karena memiliki diameter yang tergolong besar, yakni sekitar 20 hingga 25 cm. Bambu yang digunakan tetap dalam keadaan tertutup di bagian pinggirannya dan dibuat 2 hingga 3 lubang pada salah satu sisi tutup bambu sebagai sarana untuk keluar masuk lebah madu. Bambu sebagai rumah lebah juga diiris pada bagian atas agak ke bawah untuk memudahkan kita membuka, mengecek, dan memanen sarang lebah madu. Pada pintu bukaan itu, ikat menggunakan kawat dan tali karet setelah bambu rumah lebah siap. Maka, gantungkan pada pohon yang terdapat di kebun atau di sekitar pekarangan rumah. Posisi peletakan rumah lebah ini harus dibuat agak tinggi, sekitar 60 derajat. Yang kedua adalah rumah lebah modern. Rumah lebah modern dibuat berbentuk kotak seperti peti yang terbuat dari kayu atau papan. Pada bagian atas peti dibuat lebih lebar dari bagian dasarnya hingga dinding terpasang miring. Bagian atas peti ditutup dengan bilah-bilah kayu kasar atau bambu dengan lebar kurang lebih 3 cm yang disejajarkan. Bentuk rumah lebah ini dikembangkan menyesuaikan dengan kebiasaan hidup lebah madu yang selalu membuat sarang dengan sejajar dan sama rata. Lebah madu selalu membuat sarang dari tempat paling tinggi dan melebar, kemudian mengecil ke bagian bawah di dalam rumah sarangnya. Setelah rumah lebah madu selesai, pada tahap-tahap selanjutnya yakni mempersiapkan sarang lebah madu. Kita bisa meletakkan 2 hingga 3 baris kayu yang berbentuk seperti bingkai persegi panjang yang sudah dilengkapi dengan jaring kawat. Bingkai ini kemudian diletakkan di dalam rumah lebah madu dan dilapisi dengan royal jelly agar ratu lebah dan kawasan lebah lainnya lebih nyaman untuk mendiami tempat tersebut. Pada tahap selanjutnya, kita akan memilih bibit lebah yang unggul. Adapun jenis lebah dengan tingkat produksi madu yang banyak adalah jenis lebah Apis mellifera atau lebah cemara. Pada tahap ini, ratu lebah yang sudah dipersiapkan diletakkan pada bingkai yang sudah kita siapkan tadi. Dengan begitu, para lebah pekerja dan para lebah jantan dengan sendirinya akan mengikuti si ratu lebah dan akan mengerumuni bingkai. Setelah 2 hari, perlahan kita akan dapat melihat sarang lebah sudah mulai membentuk sel-sel. Dan pada tahap ini kita sudah bisa melepaskan ratu lebah agar pembuatan sarang bisa lebih optimal dan ukurannya akan menjadi lebih besar. Selain itu, kita juga harus memberikan makanan tambahan kepada para koloni lebah ini seperti cairan madu atau royal jelly. Pada tahapan perawatan rumah lebah, penting untuk diperhatikan bahaya serangan hama. Adapun jenis hama yang biasa mengganggu rumah lebah adalah semut. Jika ada semut yang mengganggu, biasanya ada sarang semut di sekitar rumah lebah. Masa panen sarang lebah bisa dilakukan setelah 40 hari. Sejak pertama kali ratu lebah diletakkan di dalam rumah lebah tersebut. Jadi, sarang lebah madu adalah struktur yang luar biasa dalam dunia alam. Keistimewaannya sangat banyak sekali. Jika dilihat dari luas kapasitas dan bahan baku yang digunakan, yaitu segi 6, memiliki luas yang paling besar dan keliling yang paling kecil. Ketika keliling segi 6 kecil, akan tetapi luas maksimal sehingga kapasitas yang terdapat pada segi 6 juga maksimal. Jadi, material yang sedikit bisa menghasilkan bahan baku yang maksimal pula. Baiklah teman-teman, jadi itu saja penjelasan tentang seputar sarang lebah madu. Terima kasih.